teman-teman jangan lupa ya tap-tap layar ya, tap layar ya. Duh. Nunu nggak punya anak aja pengen punya anak. Iyalah. Kemarin bilang mau ketemu. Belum ada. Belum ada beritanya sampai saat ini ya. Yang penting bantu dulu teman-teman tap-tap layar dulu biar sampai juga ke tamu yang istimewa. Gitu ya. Yang jelas kita akan membahas ya, ceritain Pak. Ini mau enak diceritain. Kalau ceritain minta berapa cerit. Nah, ceritain Pak, minta berapa cerit gitu. Oke, saya manggil Bang Maksi dulu. Kalau ada Bang Maksi, saya turun naik dulu. Ini ada Jessica. Apakah benar Jessica mau naik? Ada Alesa. Apakah benar Alesa mau naik? Ada Momi Karisa. Benar mau naik? Ada Tiga. Benar mau naik? Ada Setyo Kusumo. Benar? Ada DDP. Benar mau naik? Ada Asahara. Kalau Asahara saya naikkan sebentar ya. Ada TikTok Osama, ada Tiara. Nih saya naikkan dulu Asahara nih sebelum saya putar ya. Kasusnya tak akan berhenti kalau belum. Yo jelas lah. Terus mau bicara apa? Halo, assalamualaikum Asahara. Waalaikumsalam Bang. Maaf aku mau Alah, turun. hah? Ya, Kita baru minta naik mau dikasih naik kok langsung turun loh. diundang pengacara Bang. Diundang pengacara. Ya udah, ya udah. Apa sih dukut apa sih? Iya gak wis gak cakap. Mudun. Iya ya sik tahu tamu. Ya turun. Maaf maaf Silakan. Bang, maaf. Maaf. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Ternyata Sahara tuh minta naik, kemudian saya kasih naik kok turun. Ya, harus gimana lagi? Teman-teman, ini berita hari ini. Ya, belum ada berita-berita yang lain selain yang sudah saya suarakan. Ini berita hari ini nih. Reza Rosano pertanyakan sikap Brinada yang masih enggan bertatap muka. Jadi kalau cuma WA bisa kan. Masalahnya untuk tatap muka tidak ini, ya kan? Reza kemana? Mak online-nya kangen katanya. Ntar. Ayo kita sebut saja terus dia. Nanti saya undang dia. Silakan juga dikirim ke sana ya teman-teman ya. Dikirim ke Reza, ke mana lagi? Ke abang Mbak Nadia. Kemudian ada juga Mbak siapa itu? Ronald ya. Silakan nanti teman-teman dikirim ke sana. Dikirim aja. Ini saya juga sudah kirim nih. Macam baju aja naik turun, bukan iya kayak tangga aja nih. Gak live 2 hari ya, sementara dapat. Ada kemarin di sini kok. Kemarin ada di sini. Tinggal teman-teman dikirim aja ke Resa, biar Resa ada naik ke sini sebentar ya. Saya sudah kabarkan juga. Resa Rosano ya, itu seperti di atas itu tulisannya. Resa Rosano gitu pasti ketemu kok, ketemu ya. Oke teman-teman, saya perlihatkan dulu ini di sebelah saya ini ada manajer Denada. Kita dengarkan bersama-sama. Ini kita ngambil dari Rumpi ya nih, Reza Rosano bener hoki SLL nih bener nih ya. Insya Allah kalau dia ini kita naikkan nanti ya. Ya, Reza S-nya 2. S-nya 2 Reza, kemudian Rosano S-nya 2 itu kayak di atas tuh. App-nya kayak begitu. Denada juga boleh kalau mau Denada. Denada apa namanya itu?
Ya, ini Reza Rosano, tapi nggak pakai spasi, langsung aja. Nggak, nanti ketemu orangnya. Kalau sudah ketiknya benar, langsung ditunjuk aja orangnya. Kalau ketiknya benar, ditunjuk saja orangnya, pasti ketemu. Ya, kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat hari Senin, kita masuk ke Senin lagi. Saatnya saya Kak Rose juga selalu menemani Anda di acara Rumpi No Secret Rumah. Temani oleh Daniel Bojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Hari ini bahasan bintang tamu kita full of kasus ya, kasus pokoknya perseteruan. Nah, ini perseteruan. Koko, Tapi nanti Koko bener kita nih. bocokan dulu yuk. Untuk seperti biasa membahas apa yang lagi rame di luar sana, gonjang-ganjing menuai perhatian dan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari jaga dunia maya gitu, yang kemarin sempat ramai itu adalah tiba-tiba muncul wawancara atau statement seorang pengacara namanya Muara Karta. Kita kayaknya pernah beberapa kali deh wawancara Pak Muara Karta ini ya. Jakarta ini. Beliau ini kalau nggak salah dulu pernah menjadi kuasa hukumnya Gatot Brajamusti. Tuh, terus pernah juga kayaknya waktu kasus perceraiannya Ibu Desire sama Hotma Sitompul itu juga dia kayaknya ada gitu. Sampai pernah dilaporin juga sama pihak Ibu Desire. Ya, Pernyataannya apa sih yang jadi gonjang-ganjing? Karena Pak Muara Karta ini tiba-tiba bilang seolah-olah dia tahu bahwa Denada itu anaknya bukan cuma Resa sama Aisyah. Dia bilang katanya ada 2 lagi. Nah, inilah yang menjadi masalah teman-teman kan. Ini makanya kalau statement tuh harus berdasar gitu loh. Kok Bapak bisa tahu? Coba kita lihat statement gitu. Oke. Ini Pak Muara Karta ngaku katanya kenal sama bapaknya Denada ya, teman dekat bapaknya Denada. Bapaknya Denada itu kalau nggak salah meninggal pada saat Denada masih SMP, itu udah meninggal dunia gitu. Ini ada yang nanya, Om kalau puterin video di live, ntar akunnya kebanet nggak? Yang begini nih. Nah makanya jangan video ini dilangsungkan begitu, jangan. Ya, jangan video ini dilangsungkan ke gambar, jangan. Jadi harus pakai kamera yang satunya. Ini nama saya kan beda ini. Iya kan, nama saya kan beda tuh. Nah ini ya katanya anaknya ada 3. Terus kemudian ada konten-konten kreator TikTok juga tuh yang bikin ini gitu ya. Coba kita lihat nih. Nih. Kemudian dipotong-potong, jangan ngomong itu terus. Karena kalau itu terus, ya ini bener nih. Kalau itu terus dikenali sama TikTok sebagai duplikat. Ya, yang bertanya tadi ya. Iya, pakai 2 akun. Jadi akun yang pertama ditayangkan ke komputer, ke laptop. Kemudian jangan dipantengin terus. Jangan dipantengin terus, harus ada ucapan kita supaya mengimbangi gitu ya, teman-teman. Ini saya ajarin nih. Jadi kalau live begini, jangan ini yang kita pakai live ini disorotkan ke sana, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita dengarkan dari Rumpi ya teman-teman ya, ini Rumpi. Mungkin ada sedikit sesuatu lah, apa yang ingin disampaikan oleh manajernya daripada Denada. Kita sih pengen dengar juga sih apa sih sebenarnya yang disampaikan ya. Kita dengarkan. Nih salah satunya nih, ini ada netizen katanya bilang gini, Min, Denada punya anak 4. Wahyu ada di Medan. Wahyu ini dibesarkan sama keluarga Rio Tambunan katanya. Anak berada. Oke. 2 Sisi namanya di Lampung. 3 Resa, 4 Aisyah. Terus habis itu bapaknya ngomong begini. Si Resa punya kakak, terus si Resa ini punya adik, adiknya ini punya adik katanya gitu. Percaya nggak itu? Ya. Ya kalau ada buktinya nggak ada masalah. Semua sesuatu kalau ada buktinya nggak ada masalah. Kita netizen harus cerdas ya nggak? Ya teman-teman ya, sepanjang tidak ada buktinya ya janganlah ya kan. Itu maksudnya bapaknya sih, bapak si Muara Karta itu kalau maksudnya ini. Tapi nggak tahu nih siapa. Sebenarnya aku mau naik tapi suamiku marah. Begini, tanyakan sama suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, berapa menit diizinkan?
terus ngomong apa saja, tanyakan suaminya, biar biar nggak jadi apa sesuatu gitulah, ya Mbak Asahara. Tanyakan dulu suaminya, suami, aku boleh nggak lab sama Mister Z gitu. So, ada ini boleh misalnya. Kalau boleh berapa menit aku boleh bicara, misalnya 3 jam, nah, baru gitu. Tapi kalau nggak dibolehin ya jangan gitu ya. Jangan nanti malah berkelahi. Tanya aja dulu suaminya ya Mbak Asahara. Harus patuh sama suami. Ingat hari ini hari istimewa ya untuk teman-teman ya. Ini katanya sih hari apa nih? Hari kasih sayang gitu kan. Hari kasih sayang nih sekali-sekali istrinya dikasih kesempatan untuk ikut live TikTok gitu loh. Ya, kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Terus ada beberapa konten kreator yang nge-stitch gitu ya. Ternyata masih ada 2 lagi anak Denada yang belum diakui begitu, yang rame di sosial media TikTok. Dan ini langsung diklarifikasi oleh manajemennya Denada gitu ya. Klarifikasinya bunyinya coba kita lihat yang berikutnya. Itu banyak banget tulisannya ya. Nah, begitu ada informasi itu teman-teman disangkali ya, disangkali. Karena memang kalau bicara ada buktinya sih nggak ada masalah. Kalau nggak ada buktinya kan repot. Makanya kita bicara harus ada bukti. Ya insya Allah kalau Mister Z update lah ya, update ya. Resmi terkait beredarnya informasi, narasi, dan pemberitaan yang bersifat fitnah tidak berdasar serta Tuh teman-teman sampai di Nada mengeluarkan surat pernyataan ini. Surat pernyataannya seperti ini. Kan miris kalau begini kan. Ya, insya Allah di kami tidak ya teman-teman ya. Tidak akan mengeluarkan statement-statement yang tidak ada sumbernya. Oke. tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi intinya di sini ditulis bahwa ini menegaskan bahwa anaknya Denada itu cuma 2. Ya. Oke, teman-temanku, caranya ngirim ke Resa ini loh, ada panah di bawah. Ini aku ada panah di bawah. Di bawah itu dilarikan ke itu ada panah tuh. Dilarikan ke Resa, dilarikan ke mana gitu. Itu loh panah di bawah itu loh. Akun yang satu fake bukan. Ini sekarang saya bikin privat. Nah, akunnya asli tapi milik saya asli. Kenapa ini Bang Zi? Kenapa nih Bang Zi? Kenapa yang mana? Enggak, ini akun saya ini loh. Mister Z bicara itu akun saya. Gitu loh. Ya kan? Resa sama si Aisyah itu. Jadi terus di situ juga ditulis ya. Ditulis bahwa kami juga terkait tersebut Denada mempertimbangkan secara serius penggunaan upaya hukum baik pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah. Wah, serem juga nih sama dia. Oke, kita mau tanya langsung lah sama Asli teman-teman. Saya sudah tadi kirim kok. Tunggu aja ya, tunggu aja. Mungkin masih ada sesuatu ya, sabar ya. sama manajernya ya, sudah terhubung dengan manajernya. Ini sebenarnya benar nggak sih ada anaknya di Medan, di ini siapa sebenarnya ini Pak Muarakarta bagi keluarga Denada? Kita sudah terhubung belum? Udah belum? Halo, assalamualaikum. Wah, ini sudah langsung ya ke teman-teman, ini manajernya daripada Denada. Ya kalau manajernya Denada ngomong apa, kita dengarkan dari situ karena itulah sumber. Jangan kita bikin yang lain-lain ya, teman-teman ya. Ya, tapi saya yakin teman-teman di sini berdasarkan fakta lah. Oke, kita dengarkan teman-teman ya. Oke, Bu Risna Oris. Ini kan kemarin Namanya Oris ya teman-teman ya. Teman-teman mohon maaf ya, ini saya potong-potong karena ini kebijakan ya, kebijakan. Jadi saya harus potong-potong. beredar tuh video dari Pak Muarakarta ya yang menyebut katanya dia tahu anaknya Dena itu sebenarnya masih ada 2 lagi yang belum diakui gitu ya. Ini benar, kita mau tanya dulu, benar Denada masih punya anak lagi selain Resa dan Aisyah? Enggak, Nah, teman-teman ini bertanya ini.
Bener gak? Nah, gitu. Bener gak? Bener gak? Jawabannya seperti apa? Nah, ini memang harus saya potong ya teman-teman ya, harus saya potong. Kita dengarkan nih, bener apa enggak anaknya ada 4. Ngelek, ngelek ya. Bener, Aku dari enggak. mana itu beritanya? Dia Tidak kan benar ya, tidak benar ya, tidak benar. iya, Oke. enggak lah. Tuh, bilangnya tidak benar ya teman-teman. Ngelek ya aku ya. Nggak apa-apa, udah terlanjur nanti daripada aku kasih gini nanti hilang. Tidak benar. Kan ini video yang beredar ini dari Pak Muarakarta. Ini kita mau tanya, dari keluarga Denada sendiri kenal nggak sama Pak Muarakarta? Menurut informasi dari anak-anaknya, dari keluarga Dena, nggak pernah kenal tuh sama orang itu. Nggak pernah Jadi, kenal. eh, Tapi kan dia ngakunya emang kenalnya iya, sama apa mendiang maksudnya? bapaknya Denada. Tuh, nggak pernah kenal tuh. Dinada nggak pernah kenal sama Pak Muarakarta itu. Ya, kalau Muara Angke mungkin ya kenal ya teman-teman ya. Muarakarta, Muara ini. Oke, ini yang terjadi nih klarifikasi ya jadinya ya teman-teman ya. Kita dengarkan dulu lah ya. Kita dengarkan dulu. Kenapa? Kan dia ngakunya kenalnya sama mendiang bapaknya Denada. Pernah ketemu Ya, anak-anaknya atau coba keluarga ditanyakan aja nanti sama bapaknya Dinada gitu loh. Ngomongnya. Maksudnya? Masa aku harus tanya ke bapaknya Dinada sih? Yang jelas, Riko itu, Heeh, dia sama bapaknya, heeh, sampai bapaknya meninggal, heeh. itu sedekat itu. Setiap teman-temannya bapaknya, Riko tahu. Tapi Jadi, Riko tahu semua teman bapaknya, tapi pernah kenal sama Pak Muarakarta ini nggak? enggak pernah. Tuh, Muarakarta nggak dikenal gimana ini Muarakarta ini. Aduh, tiwas ngomong-ngomong anaknya Dinada sekian 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 tapi ternyata nggak dikenal. Ya, 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 ya. Kita dengarkan aja ya teman-teman ya. Gitu. Nggak pernah. Jadi tidak benar bahwa Denada punya anak lainnya, nggak benar ya? Jadi cuma 2 aja. Enggak benar, Kak. Enggak. Oke. Kemarin juga keluarga dan manajemen juga sudah memberikan pernyataan. Jamie, saya kenal Pak Muarakarta karena pernah jadi tim advokat kami. Oke, nggak masalahnya dari pihak Dinada yang nggak kenal, bukan mbaknya. Kalau mbaknya kenal. Ini siapa-siapa sih yang mau naik nemanin aku nih? Kok nggak ada yang tapping? Apa sudah diizinkan sama suaminya apa belum ya? Apa suaminya pergi ya baru diizinkan ya? Sikapnya dan menjawab itu semua ya. Oke. Biar tidak benar, biar tidak semakin lebar, semakin banyak yang menyebarkan informasi tanpa bukti, tanpa dasar gitu. Tuh, janganlah kita teman-teman ya menyebarkan informasi, menyebarkan berita tanpa bukti, jangan ya teman-teman ya. Kalau ada buktinya baru kita bisa bicara. Kalau nggak ada jangan kita bicara dulu. Cukup kita tahu saja ya teman-teman ya. Kita belajar dari sini. Gitu ya. Oke. Jadi karena itu juga sudah mencederai martabat keluarga, jadi kita Tuh, hati-hati ya menyebar informasi yang tidak benar ya. Waalaikumsalam Azra. Waalaikumsalam ya. Ini Nuryati yang jelas ada bukti aja susah begitu ya, apalagi nggak ada bukti. Makanya keluarlah Mbak Denada ya, nanti kita himbau semua di sini ya teman-teman ya. Apa himbauan teman-teman saya akan sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti ini ya terakhir mungkin akan saya suarakan kepada Denada ini. Mau menerima atau tidak Denada, saya akan suarakan terus. Kalau nggak mau dengarkan ya kita akan suarakan untuk apa namanya, boykot. Iya dong, iya kan? Kecuali kalau segera dilaksanakan ya mungkin kita agak mikir ya. Oke? juga cukup tegas untuk menyikapi itu semua. Oke, jadi nggak ada itu yang namanya Wahyu di Medan, Sisi di mana tadi, Sisi di Lampung gitu nggak ada. Kurang karena tuh 3 doang. Bukan. Tuh nggak ada teman-teman ya. Medan, Lampung itu nggak ada. Itu netizen janganlah ya, janganlah. Dan ini juga rumpi, namanya rumpi kan boleh-boleh saja. Kalian 33 provinsi sekalian gitu ya. Jadi nggak ada ya, cuma 2 anak. Boleh,
Boleh ku nanya, gimana sih tulis apa ini? Rambung Singaja. Ini Rambung Singajaya. Ngomong apa? Tulis yang bagus supaya aku bisa baca. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Bu Risna Oris. Ini kan kemarin Denanda sudah memberikan pernyataan, pengakuan, permintaan maaf dan lain sebagainya. Terus kita banyak yang menanti kapan ini sebenarnya Dena mau bertemu dengan. Nah, itu kan pertanyaannya sama dengan kita-kita semua, para netizen, ya nggak teman-teman? Pertanyaannya Mbak ini juga sama. Kapan kamu ketemu itu? Jangan ngakuin aja. Ketemunya itu yang penting. Karena teman-teman tuh kalau sekian lama nggak ketemu anak itu kan, anakku, ibuku, terus nangis gitu kan. Ini nggak ada ini kalau begini nggak ada. Kita dengarkan dia nih. Dengan Reza gitu. Ya Kapan? Allah Sarul. Jadi Dena juga sedang menanti-nanti sebenarnya ini ya. Loh, kok Dena sedang menanti-nanti, apa yang dinanti sama Dena? Lucu kan? Ya nggak? Ya nggak? Lucu. Nggak perlu menanti-nanti mbaknya. Datangi aja, mbak selaku asisten kasih tahu aja. Ya, Denada ini kalau Denada nonton di sini nih ya. Nggak perlu dikasih tahu orang lain, hatimu itu begitu itu anakmu kau langsung temui, itu yang penting. Bukannya menunggu, salah itu. Kacau namanya itu. Halo Denada, kacau namanya itu. Dan terus setiap hari aku mendorong Dena dan mendukung Dena untuk segera bertemu dengan Mendorong setiap hari sudah berapa minggu ini? Mendorong berapa hari sudah berapa minggu ini? Kalau didorong gimana itu? Waduh, sudah nggak bener nih. Kakean drama ini. Wah, Pak Ijo ini, Denada ini. Kita dengarkan lagi ya. Orang jelas ini. anaknya ya. Enggak, ini udah ada actionnya apa? Itu yang kita mau tahu sebenarnya, apa sih actionnya? Seperti yang saya buat judul ya, setelah diakui langkah apa selanjutnya gitu loh, ya kan? Langkah apa selanjutnya gitu. Kita sih nggak kepo ya urusan orang ya, kamu aja yang kepo ya. Kenapa kamu ada di akun sini ya? Silakan tapping lagi ya akun-akun kepo ya. Kalau kamu nggak kepo, kamu nggak di sini. Yang di sini tuh orang-orang kepo. Pak. Oh dia udah chat berkali-kali gitu. Sudah chat berkali-kali ya teman-teman yang dengerin ya. Sudah chat berkali-kali semenjak ini. Tapi selama 24 tahun nggak pernah ngechat loh. Ya apa? Yang aku ketahui ya. Yang aku ketahui dia sudah chat berkali-kali semenjak video Denada itu naik. Jadi mau chat apa untuk? Nah, itu kan semenjak video Denada naik. Iya, kita kepo. Teman-teman yang kepo aja, karena kita ingin tahu. Tapi kalau tapping, ngatain gue kepo, lah yang kepo seluruh Indonesia. Ya nggak? Nih katanya nih dia bilang, sudah sering tadi itu chat. Terus selama 24 tahun kemana aja? Ya nggak? Kita dengerin. Ngajak ketemu atau untuk apa? Ngajak ketemu, ngasih semangat, ngasih doa, Oke. gitu deh. Ngajak ketemu. Lah ngapain ngajak kayak orang mau ngajak makan? Kamu di mana? Begitu aja paling enak. Kamu di mana? Aku ada di apa itu yang 99 skincare itu. Datang ke situ. Hai, apa kabar? Ya Allah, lama sekali kita gak ketemu. Nak, kan begitu. Ini ya. Aku sampai teman-teman dengar ya di media ya. Sampai Reza tuh aku canggung mau panggil apa? Mau panggil Mbak, Mak, Mbok, Mbek. Nggak tahu kan. Jadi dia udah, Dena mengaku udah menghubungi, udah ngechat Reza begitu ya? Reza yang dihubungi ya? Iya, betul. Udah ada respon? Sepengetahuan aku belum. Teman-teman dengar nggak? Sudah ada respon? Sepengetahuan aku belum, karena memang bingung.
Kan Reza pernah ngomong, kan bingung mau jawab apa ini. Aku panggilnya apa? Panggil Mbak, Mbak, Mak, Mboe, iya kan? Bingung. Itulah masalahnya teman-teman. Kita dengarkan lagi ya teman-teman ya. Belum Jadi ada masih menunggu respon begitu ya. Kalau dari pihak Dedana, menunggu, ya mungkin masih menunggu cari waktu yang tepat kali dia ya. Kok dia yang disuruh cari waktu gimana? Ini Denada, asistennya juga nih saya ngomong nih ya. Ini saya kasih tahu rahasianya. Anda itu yang butuh seharusnya. Dari sekian banyak orang itu Anda yang butuh. Langsung saja datangi. Datangi di situ, baru kelihatan betul kamu upayanya. Kalau begini tuh kayaknya nggak ada upaya. Menunggu apanya yang mau ditunggu? Bulet itu. Iya kan? Gitu loh teman-teman. Ini angel dinadai. Atau gimana aku juga kurang paham. tapi sudah Orang kurang paham nih, kurang paham. Tapi dia bilang tadi angel. ada action itu sebenarnya. Oke, baiklah. Baiklah kalau begitu. Semoga bisa bertemu. Oke. Lah kok cuma doa? Doa semua orang bisa doa, tapi bukti nyata itu nggak ada. Kalau kita yang berdoa, kamu nggak punya niat ya percuma. Kita ini semua berdoa ikhtiar ini. Tapi kalau niat kamu nggak ada, lah terus piye ngono lho? Angel teman iki. Angel. Baik. Baik, Bu Rizal Haris, terima kasih. Kan ngomong ada sendiri yang klarifikasi kalau dia nggak punya anak. Tuh. Ditanya tuh, kenapa harus asistennya yang klarifikasi, bukannya Denada? Kenapa bukan Denada? Ya kalau saya memang berharap jangan Denada. Denada itu tiba-tiba ada di depannya Reza itu aja yang penting, nggak usah divideoin. Selain Reza dan Aisyah. Não é discurso, é engenho. Yang ini iklan ya teman-teman ya. Iklan ini kita bukan saya. Ngono loh. Nanti dikira saya. Angel tuturan nih. Ya teman-teman boleh lah ya. Teman-teman boleh melampiaskan ini. Boleh, saya bilang boleh. Sepanjang belum dibuktikan untuk pertemuan dengan anak kandungnya ini. Ingat ya, ini anak kandung. Kalau anak kandung sebulan 2 bulan nggak ada masalah. Ini 24 tahun. Coba sampean bisa nggak kira-kira itu 24 tahun itu? Loh aku itu kalau anakku ndak WA, ndak lihat TikTok gini aku bingung bocahku ning ndi aku ngono kok. Ya ora. Kok malah iki 24 tahun dibiarkan. Udah tuh di sosial media kan juga. Oh, jadi pernyataannya secara formal tertulis aja gitu ya. Iya, jangan inilah. Kalau hal-hal yang memang bukan kait dengan perkara atau segala macam ya penting. Oke, ini ada rencana mau mengajukan Loh, memang dibenarkan ya teman-teman ya. Pengakuan itu baru secara tertulis lewat media, baru. Ya, baru teman-teman, ya. Iya, saya tahu ada teman-teman tuh yang anak baru berapa menit katakanlah ke sekolah, terlambat semenit saja atau 2 menit, ya jauh-jauhnya 20 menit. Pasti teman-teman sudah kepo, ya kan? Nyari mana ini anak nggak pulang-pulang, nih jamnya sudah lewat, ya kan? Apalagi ini 24 tahun, masa Allah. tuntutan hukum juga nggak nih kepada yang memberikan statement yang kalau menurut pihak Denada tidak benar? Ya untuk semua pihak ya, kita menghimbau baiknya ya memang lebih baik tidak memperkeruh suasana karena kan ini masalah keluarga. Jadi belum ada rencana untuk mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang memberikan Jangan bilang masalah keluarga. Undang-undangnya itu bunyi peran serta masyarakat, dan kita ini masyarakat. Jadi undang-undang itu membolehkan kita untuk peduli gitu loh. Ini kok melarang masyarakat untuk ini, ya nggak bisa. Masyarakat nggak bisa dilarang. Karena di dalam undang-undangnya itu peran serta masyarakat. Iya betul. Peran serta masyarakat, peran pemerintah, peran aparat, termasuk tetangga.
Termasuk asistennya harus peduli. Jangan diam-diam baik terima gaji. Resa lagi live, Mr. Z. Iya, saya juga lagi live ini. Saya kirim ya ke Resa ya. Teman-teman kirim ke Resa lah. Tapi Resa nggak baca itu. Aku juga ada ini kok. Ini juga ada, ini Resa ini ada. Silakan teman-teman kirim. Live sama siapa? Kita dengarkan dulu ya. Keterangan yang tadi tidak benar ini. Itu sedang lagi dipertimbangkan oleh para pihak maksudnya keluarga dan pengacara. Oh, oke, baik. Bu Risma, Ya karena kelamaan kamu bersuara, itu masalahnya di situ. Denada itu kelamaan, ya kan? Kelamaan itu sehingga netizen bersuara. Coba dia cepat tanggapi ini, pasti tidak. terima kasih untuk Halo, selamat malam Bang Ronald. Bentar teman-teman ya, bentar ada Bang Ronald kita ya. Halo, Selamat malam malam Mr. Bang Zee. Ronald. Siap. Saya di jalan ini ya. Iya, lagi live ini. Ini ada berita dari Rumpi. Saya dengarkan langsung dari asistennya Bang Ronald. Asisten Denada menjawab ini. Bang judulnya Bang Ronald. Siap. Iya, nampaknya itu terkait dengan anak yang jumlahnya berapa, kemudian apa namanya itu mau nuntut apa enggak. Ini juga dipertanyakan di sini. Begitu Bang Ronald. Terus ditanya juga Reza itu di WA beberapa kali. Sudah dijawab apa belum? Belum katanya Bang Ronald. Oh sudah, izin Mr. G. Ya, Pertanyaan silakan. terkait dengan Mbak Dena itu punya anak berapa, itu bukan kapasitas saya menjawab. Cuma saya himbau ya, ini satu persatu saya jawab ya. Cuma saya himbau kepada netizen, sudahlah, kasihan juga lah. Kalau memang sudah nggak bisa membuktikan, jangan lah. Kalau terkait Reza ini kan sudah diakui sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah Reza jawab Reza sudah menjawab. Saya kemarin kan juga sudah komunikasi dengan kuasanya yang sudah saya sampaikan melalui live juga kan dengan Mr. G kemarin kan. Kalau kita menunggu hasil dari hasil mediasi saya dengan Bang Sandi. Nah, mungkin mereka masih ada agenda lain, saya nggak tahu. Saya juga sudah masih menunggu jawabannya untuk mempertemukan kembali juga antara Reza dengan Mbak Dena. Itu aja Mr. G. Mohon maaf Mr. G, ini saya ada agenda ya. Saya mohon maaf. Iya. Mungkin nanti kalau sudah senggang saya sambung ya. Mau jumpa dengan klien saya. Oke Bang, ini Abang di Jakarta atau di Banyuwangi? Masih di Jakarta saya di Jakarta. Oh masih di Jakarta. Oke Bang. Iya Siap. Bang. Gak ada masalah. Salam hormat semuanya Mr. G. Siap. Siap ya. Ya, ini ada teman-teman begini banyak, ada 600-500 sekian nih Bang. Siap. Salam hormat semuanya ya. Mohon izin ya. Mungkin nanti kita sambung lagi ya. Siap. Oke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Abang. Ya, ini ya. Teman-teman, tadi Abang sudah datang, sudah menyampaikan ya. Ada agenda, ya kita juga nggak boleh nyampurin juga agenda pribadinya teman-teman kita ya kan. Loli Mono Arfa, naik sini Loli naik sini Loli. Pengikutmu kok baru 25 Loli, ayo naik sini Loli naik dulu sini Loli. Ya. Mana Loli kok nggak ada Loli? Aduh, kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Kita sambil mendengarkan, sambil kita bahas. Tadi adalah Bang Ronald Armada. Beliau adalah seorang pengacara sekaligus sebagai menantu dari Bu Ratih ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah hadir di sini teman-teman. Karena ada kegiatan lain, jadi dia hanya sejenak. Nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. untuk waktunya dan keterangannya. Kita tunggu itu kabar baiknya pertemuan Denada dan Reza gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, baik.
Komentar netizen mau dibaca nggak? Nggak usah. Oke, karena durasi ya. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini bintang tamu kita yang pertama ini adalah keluarga almarhumah Tika, yaitu istri dari Marcel yang dikenal sebagai pesulap yang Oh, udah selesai ya teman-teman ya, udah selesai ini, yang ini udah selesai. Kita langsung membahas saja sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bang Ronald Armada. Jadi teman-teman, katanya tadi ya dibilang ya, katanya sudah dibalas ya, sudah dibalas oleh WhatsApp, itu sudah dibalas. Ya, dibalas itu ya karena ada upaya damai. Ya baguslah kalau ada upaya damai. Tapi kan kapan nggak tahu. Itu masalahnya di situ. Kapan itu nggak tahu. Ya kalau saya sih menghimbau secepatnya ya, secepatnya. Damai itu lebih baik ya, damai itu indah. Apalagi menghormati orang tua ya, seperti Bu Rate mau mendekati puasa seperti ini ya. Ya mudah-mudahan segera terwujud ya teman-teman ya. Gitu sih. Ya kelamaan. Kalau kelamaan itu menimbulkan persepsi publik, menimbulkan persepsi para netizen, termasuk saya, ya, termasuk saya bingung mau ini kok sudah mengakui anaknya kok nggak segera bertemu ya, kan begitu. Ya harapan kita ya mudah-mudahan segera bertemu. Memang ada niat ya. Yang mana nih? Jesse, Mr. G, apa mereka nggak jadi live? Yang siapa yang mereka ini Mbak Jesse? Iya, udah mau bulan suci kok kenapa nggak ketemu aja gitu. Kalau di situ kan sudah gitu ya. Tinggal nemuin anaknya kok repot ya kan. Saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau saya itu mungkin sudah nggak perlu ada orang kasih tahu saya sudah merindil ke sana gitu loh. Ya kan? Tahu merindil itu apa namanya tuh? Kita yang itu. Jadi untuk meredam netizen ya itulah caranya. Gitu. Kalau begini terus kan persepsi muncul terus. Kalau persepsi muncul terus akibatnya apa? Menimbulkan ya seperti tadi pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar netizen gitu kan. Gitu. Yang jelas Denada sebenarnya nggak mau Bang, cuma itu terpaksa ngakuin karena dinyinyirin netizen, nggak ngerti. Ya harusnya dia ngerti kalau nyinyirin itu artinya kau buktikan jawabannya. Kan ada itu kalau nyinyir ganti nyinyir, balas nyinyir gitu. Dia nggak ada balasan. Tiba-tiba muncul pengakuan gitu loh. Pengakuan tetapi nggak dibuktikan untuk secepat mungkin pertemuan gitu. Kalau ada pertemuan itu sudah luar biasa. Tapi meski agak-agak terlambat ya teman-teman ya, meski agak-agak terlambat, tapi pertemuan itu sudah sedang dibicarakan ini ya antara Ronald Armada dengan pengacara yang ditunjuk oleh Denada yang kaitannya dengan non litigasi. Ini banyak sekali yang komentar nih, gak niat baik ya. Gak niat baik gimana? Ada Pak Haji nih. Halo Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku semoga sehat selalu, umur barokah, dan Amin. selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bang Haji dibaca-baca tappingan ini Bang Haji, nanti kalau ada yang nanya-nanya, kalau nggak bisa dijawab biar saya yang jawab Bang Haji. Oke, siap. Ya gitu ya. Aku Harap tak sambil Pak. Oke. aku tak sambil ngudut dulu ya. Monggo dipersilakan. Harap maklum Pak, mungkin Denada masih linglung. Waduh, kok masih linglung? Denada dia mungkin takut ditanya siapa bapaknya, mungkin juga seperti itu karena yang namanya
anak yang apa namanya yang dia lahirkan, pastinya kan dia pingin tahu nasab. Menurut Denada kayak itu sikapnya karena jengkel ke bapaknya. Reza mungkin dulu karena tidak mau bertanggung jawab, mungkin juga seperti itu. Kita berprasangka yang baik-baik aja dulu ya. Tapi kalau menurut saya ini Bang Zi ya, saya setelah ini ya viral ya, itu saya kok ini punya anggapan dia ini memanfaatkan momen juga karena beliaunya kan baru ini nggih, baru apa namanya mengeluarkan single gitu loh, single baru dan ternyata cukup ramai juga lagu-lagunya sekarang malah dipakai oleh apa namanya orang-orang yang suka ini ya senam atau aerobik mungkin seperti itu juga gitu. Mungkin seperti itu. Sekarang kan di FYP kan banyak yang memakai apa namanya juga setelah ini viral, sempat viral. Ini ada Mbak Anggi Ramadhani sama Mbak Sri Rafifa. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Mbak Sri Rafifa. Assalamualaikum. Oke, Mbak Anggi, di mana ini? Di mana ini Mbak Anggi? Alamatnya di mana ini Mbak Anggi? Makassar, Sulsel. Oke, Makassar. Kampungku itu. Makassar, Sulawesi Selatan. Kampungnya Bangsi itu Bunda. Kampungnya Bangsi itu Bunda. Di mana kita tinggal, Bu? Kabupaten Goa. Oh, dekat-dekat dari Makassar. Iya. Iya. Ya, saya di depan Unhas. Oh iya. Boleh bertanya, Miss. Kan Silakan. anaknya itu Reza mau sahur bersama dengan buka bersama itu katanya kemarin ada kok diwawancara. Iya, ada keinginan untuk berbuka puasa bersama. Begitu loh. Iya, Tapi bertemunya ini belum. iya kita tunggu-tunggu nih para netizen. Iya. Ini Bunda, sementara ini itu yang selalu memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen dan masyarakat semuanya ini kan diwakilkan sama asistennya. Akan tetapi kita bisa menilai, melihat dan menonton apa yang disampaikan itu seakan-akan kayak berputar-putar gitu loh. Dan ini bisa jadi sesuatu yang nantinya bakal tidak baik karena semakin mengulur waktu padahal dikatakan juga sama-sama ada keinginan niat untuk bertemu. Sedangkan dari pihak Reza sudah mengatakan membuka pintu lebar-lebar dan melalui pengacaranya umnya itu bahwa sudah dilakukan mediasi bahkan sampai saat ini ingin bisa secepatnya kalau memang ini niat itu datang dari hati, kenapa masih harus menunda, kenapa masih harus mengulur waktu untuk bisa bertemu, ini ada apa gitu loh. Dari pihak Reza yang diwakili oleh omnya yaitu yang juga sebagai pengacaranya sebenarnya ini kalau Denada bisa merespon dan asistennya bisa memberikan masukan-masukan pada Denada ini adalah sebuah langkah yang baik gitu loh. Langkah yang baik untuk tidak sampai nanti
memperpanjang laporannya atau seperti apa. Harusnya seperti itu gitu, dan dari masyarakat juga yang menonton ini gitu kan, itu tidak menjadi sebuah pertanyaan besar. Intinya seperti itu. Ini ada tamu lagi, Mbak Sri Hadi. Assalamualaikum, selamat malam. Mbak Sri Hadi, assalamualaikum, selamat malam. Ini saya jawab ya, komentar di bawah dari Ning Musrifa. Ibu keras kepala memang. Ada Nazim Gandes. Resa lagi live tuh Kak, nggak diajak gabung sekalian Kak. Jadi saya tadi melihat juga Resa ini lagi nge-live dan ada di sampingnya yaitu Mama Ratih ya. Tetap kalau saya melihat Resa tetap rendah hati dan tidak banyak bahasa-bahasa yang ini ya disampaikan, walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan di room live-nya si Resa ini. Teman-teman mohon izin untuk di tap ya, dibantu di tap di share di live-nya Bang Mr. G ini ya. Kita di sini tidak dalam rangka untuk menghujat, tapi di sini kita mengomentari ya apa yang sudah terjadi yang beberapa hari ini di beranda TikTok ini viral akan kasus ini gitu. Denada sudah merespon, tapi dari pihak Resanya yang pasif. Anehnya dulunya Resa hanya butuh pengakuan. Nah, Sarawak, bisa nggak Anda naik di sini? Ayo kita diskusi. Kalau Anda bisa berkomentar seperti ini, setidaknya Anda ini punya penjelasan yang menguatkan dari apa yang sudah Anda komentarkan di sini ya. Denada sudah merespon, tapi dari pihak Resanya yang pasif. Bukan pasif, kan Anda bisa melihat sendiri ya, itu ya, bisa melihat sendiri, dan pengakuan itu pun dari pihak Denada itu kan lewat online. Nah, kalau seperti ini gitu nggak, seperti yang ditonton ini, itu kan tidak belum memberikan kepuasan batin dari Reza yang selama 24 tahun itu ya tidak tinggal bareng ya toh. Untuk kasih sayang yang diberikan pun saya anggap saya bisa menilai bahwa itu Reza ini kurang adanya perhatian dan kasih sayang gitu loh. Bahkan yang memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan itu malah dari Mama Ratih gitu. Kalau Anda bisa naik di sini monggo ya. Ayo kita diskusi di sini. Oke, teman-teman, saya juga sedang nonton live-nya Reza, tapi ya live-nya cuman gitu-gitu, jadi nggak ngomong ya teman-teman, kalau baca-baca komen aja. Terus nggak ini ya mau ngomong apa ya, intinya ada Reza live gitu. Saya sudah Ini beberapa kali. Ini akun Sarawak ini kayaknya akun ini ya, akun akun hanya bahkan bisa dibilang ini akun abal-abal ya, karena akunnya cuma 3 pengikut dan ini tidak ada ini. Saya lihat nggak ada kejelasan akun lah itu. Siapa? Itu Sarawak itu. Yang di bawah itu. Coba dibaca. Aku nggak tahu, dia tapping kah? Iya, komentar itu. Komentar apa itu? Ya ini. Kalau Reza sadar, dia sangat malu orang yang melahirkan dipermalukan, aibnya dibuka ke sejagat raya. Coba Anda naik di sini. Itu, ayo. Kenapa harus malu gitu ya? Uang malah Reza ini mencari jati dirinya, nasabnya gitu Sarawak. Seumpama Anda ya, naudzubillah ya, keluarga Anda atau mungkin anak-anak dari Anda nanti